Ricky Kambuaya menunjukkan kepada kita tentang 7 aspek mental yang harus dimiliki seorang pemain sepak bola. Berikut kisahnya. Football Universe. Menit 74 ketika lini tengah Indonesia memerlukan tambahan amunisi baru karena Bahrain semakin gencar menyerang, tiba-tiba di pinggir lapangan ada sebuah terobosan yang dilakukan Coach Patrick Kluivert. Hal ini tentu saja membuat kaget seluruh Indonesia, karena terlihat yang dipersiapkan bukanlah pemain reguler seperti Nathan Choaon, melainkan seorang cadangan yang bukan pemain keturunan dan hanya bermain di Liga 1, yaitu Ricky Kambuaya. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran tersendiri karena posisi Indonesia belum aman waktu itu dan permainan Bahrain semakin menekan. Tom Haye sudah ditarik keluar, sementara Ivar Jenner sudah masuk. Biasanya untuk membuat lini tengah lebih solid, pilihan selanjutnya adalah Nathan Cho. Tetapi malam ini berbeda karena Kambuaya yang dimasukkan dan semua orang pun bertanya, apa maksud tindakan Kluivert kali ini? Jangan-jangan nanti menjadi blunder lagi untuk timnas. Tetapi dengan santai dan dengan tatapan yang tajam, Ricky Kambuaya masuk lapangan dan mulai mengeluarkan permainannya. 5 menit pertama, dia pun sukses menjalin kerjasama dengan Joe Pelupessy dan Ivar Jenner di lini tengah. 10 menit bermain, dia mampu melakukan satu umpan cantik dengan gaya Trivela. Dan 15 menit bermain, dia mampu menjadi ancaman bagi pertahanan Bahrain yang membuat konsentrasi mereka untuk menyerang terpecah. Malam itu Ricky Kambuaya menunjukkan permainan yang di luar dugaan dan membuat se-Indonesia tersadar bahwa mutiara hitam dari timur ini memiliki kemampuan yang setara dengan para pemain keturunan yang merumput di Eropa. Apa yang dipertunjukkan oleh Ricky Kambuaya ini menunjukkan sesuatu yang spesial, bukan hanya dari sisi skill, tetapi juga mental yang tangguh atau mental pemenang. Dalam dunia sepak bola ada 7 aspek yang membuat seorang pemain sepak bola memiliki mental pemenang atau mental yang tangguh. 1. Ketahanan. Pemain sepak bola yang mampu tetap fokus dan bermain optimum meskipun dalam tekanan yang tinggi adalah pemain yang kita sebut memiliki ketahanan mental kuat. Selain itu, pemain tersebut tidak mudah menyerah pada saat mengalami kegagalan ataupun membuat kesalahan. Serta yang juga menunjukkan aspek ketahanan mental seorang pemain itu kuat, yaitu saat dia bisa bangkit setelah kekalahan atau setelah mengalami cedera. Di pertandingan melawan Bahrain kita tahu bahwa semua pemain pasti merasa gugup terhadap pertandingan tersebut, karena ini adalah laga yang menjaga asa Garuda untuk lolos Piala Dunia. Tentunya kemenangan adalah harga mutlak. Apalagi sewaktu di pertemuan pertama, Bahrain sukses menggagalkan kemenangan Indonesia, sehingga mereka bukanlah lawan yang gampang. Sewaktu Ricky Kambuaya masuk lapangan, semua orang menahan napas karena ragu akan kemampuannya. Tetapi Ricky memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Dia pun menunjukkan kualitas permainan yang sama dengan pemain Indonesia lainnya. Mungkin dia juga gugup, tetapi tak mempengaruhi penampilannya. 2. Kepercayaan diri atau self-confidence. Aspek kedua dari mental pemenang adalah kepercayaan diri. Seorang pemain dikatakan memiliki hal ini jika dia percaya pada kemampuannya sendiri tanpa menjadi sombong. Kemudian dia tidak takut menghadapi lawan yang lebih kuat atau pertandingan besar, serta berani mengambil keputusan krusial di lapangan. Ricky Kambuaya menunjukkan hal ini dengan jelas kepada kita. Dia percaya pada kemampuan dirinya dan dia juga jarang mengumbar kehebatannya di media. Ricky adalah pribadi yang sederhana dan tidak pernah sombong. Dia juga tidak takut ketika diminta untuk masuk menjadi pemain pengganti saat melawan Bahrain. Padahal kita tahu dia ditempatkan di posisi tengah yang sebelumnya dimainkan oleh Tom Haye. Walaupun ini adalah pertandingan besar, tetapi Ricky tetap yakin
dia mampu menggantikan peran Tom Haye dengan benar. Terbukti saat di lapangan, hampir semua keputusan yang dibuatnya membuahkan hasil positif. 3. Disiplin dan konsistensi. Nah, yang tidak ditunjukkan Ricky Kambuaya di lapangan adalah hal berikut ini. Seperti diketahui, Ricky Kambuaya memang selalu dipanggil ke timnas. Tetapi sejak setahun terakhir, dia sangat jarang dimainkan. Tetapi hal tersebut tak menyurutkan niatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Di balik layar, Ricky tetap menjaga pola latihan, nutrisi, dan istirahat dengan baik. Sehingga sebenarnya kondisi fisik dan skillnya tetap terasah, meskipun tidak tampil untuk timnas. Hal ini yang seringkali sangat sulit dijaga oleh pemain profesional Indonesia. Jika mereka merasa sudah kalah bersaing, maka mereka akan mudah menyerah dan latihan seadanya saja. Tetapi Ricky Kambuaya tidak demikian. Dia pun terus mempersiapkan dirinya dan yakin jika suatu saat dia pun akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Begitu diberikan kesempatan, dia pun langsung tancap gas dan on fire. Konsistensi dan disiplin menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh bagi perkembangan mental olahragawan. 4. Mental kompetitif atau competitive mindset. Lanjut ke aspek berikutnya yang tak kalah penting dimiliki seorang pemain sepak bola adalah competitive mindset. Di kepala seorang pemain selalu harus ada aspek ini, karena hal ini akan membuat mereka terus berkembang. Dalam kasus Ricky Kambuaya kita dapat melihat bahwa posisinya perlahan tergeser dengan kehadiran Ivar Jenner, Nathan Cho, dan Tom Haye. Tetapi Ricky tidak berhenti untuk berkompetisi dengan mereka. Saat timnas berlatih, Ricky selalu menunjukkan kualitas yang menjanjikan dan kerja keras yang tulus. Hal ini membuatnya tidak pernah takut untuk mendapatkan tempat di timnas. Tekanan yang datang kepadanya dia gunakan sebagai motivasi diri untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dulu kita mungkin melihatnya hanya selevel pemain Liga 1, tapi sekarang dia sudah sebanding dengan pemain seperti Ivar Jenner ataupun Nathan Cho yang bermain di Liga Eropa kasta kedua. 5. Kecerdasan taktis atau game intelligence. Aspek ini adalah salah satu yang terpenting untuk mendongkrak mental pemain. Jika seorang pemain tidak dapat memahami permainan, maka sebenarnya dia sudah tertinggal di belakang dari sisi mental. Ricky Kambuaya terus belajar untuk hal ini, dan dia pun sekarang dapat membaca permainan dan membuat keputusan dengan cepat di lapangan. Salah satu contohnya adalah ketika dia mampu menjalin kerjasama lini tengah yang pada akhirnya membuat dia mampu melepaskan trivela indah ke Eliano. Sayang tidak jadi gol. Kemudian ketika dia berhasil menusuk dari sisi kiri, dia melakukan nutmeg atau meletakkan bola di kolong kaki pemain lawan. Hal ini tentunya membuktikan pemahaman bermainnya yang sangat baik. Dia mampu beradaptasi cepat dengan strategi tim dan instruksi pelatih. Dia juga dengan cepat dapat melihat kelemahan dan kelebihan lawan. 6. Fokus dan konsentrasi. Walau hanya tampil 16 menit plus injury time, tapi kehadiran Ricky Kambuaya benar-benar bermanfaat bagi timnas. Hal ini karena dia terus mampu fokus dan konsentrasi sampai tuntas pertandingan tersebut. Di lapangan kita lihat dia tak tersenyum sedikit pun sampai peluit panjang dibunyikan. Dia terus berkonsentrasi terhadap pertahanan Indonesia agar tak kebobolan. Dan ketika mendapatkan kesempatan, dia juga membantu penyerangan. Sampai selesai pertandingan, Ricky juga mampu mengatur emosi dan tetap bermain sesuai rencana tim. Hal inilah yang membuatnya unggul dalam aspek fokus dan konsentrasi ini. 7. Kerja sama tim atau teamwork, mentality, dan dedikasi. Perjuangan Ricky Kambuaya di lapangan saat melawan Bahrain tersebut benar-benar totalitas. Dia mampu menempatkan kepentingan tim di atas ego pribadi. Dia juga mampu berkomunikasi dan bekerja sama di lapangan dengan baik, serta dia mengikuti saran dari pelatih dan rekan-rekan setim untuk membuat permainan menjadi lebih solid.
Karenanya Ricky Kambuaya sangat padu dalam timnas ini, dan hal ini adalah aspek yang cukup penting. Dedikasi yang ditunjukkannya juga tak tanggung-tanggung. Dia bekerja sangat keras di lapangan. Ketika kepalanya kena hantaman bola pemain lawan, dia hanya terjatuh sesaat. Dan ketika ditandu keluar lapangan, dia pun segera bangkit untuk kembali masuk lapangan. Hal inilah yang menunjukkan dirinya sebagai petarung sejati. Demikianlah 7 aspek mental yang dapat membuat seorang pemain sepak bola menjadi tangguh. Tentunya semua aspek ini ditunjukkan dengan jelas oleh Ricky Kambuaya, dan kita pun mengharapkan semua pemain timnas akan memiliki mental yang sama juga. Tidak mudah memang memiliki aspek-aspek ini, tetapi kita percaya para pemain timnas selalu belajar untuk memilikinya. Semoga di 2 pertandingan tersisa timnas dapat bertanding dengan maksimal dan meraih kemenangan. Dari Ricky Kambuaya, kita belajar bahwa apapun kondisi yang dihadapi, jangan pernah menyerah. Dan teruslah berusaha, karena siapa tahu akan ada hadiah untuk setiap usaha kita di depan. Maju terus sepak bola Indonesia.